Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evi Sulastri dengan NIM 2212543 dari kelompok 3 Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Herna Nelis MPD, dan semoga beliau selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Jadi, perencanaan pendidikan itu merupakan suatu proses untuk mempersiapkan seperangkat keputusan untuk sebuah kegiatan-kegiatan di masa depan yang akan mendatang. Menurut jenis perencanaan pendidikan, jenis perencanaan pendidikan itu ada beberapa menurut Fatah yang dibagi berdasarkan menurut besarnya perencanaan makro. Nah, di sini perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai dengan cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Tujuan yang harus dicapai negara khususnya di bidang peningkatan SDM adalah pengembangan sistem pendidikan untuk menghasilkan tenaga pengembangan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, pendidikan harus menghasilkan tenaga yang cukup banyak sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sedangkan secara kualitatif harus dapat menghasilkan tenaga pembangunan yang terampil dan sesuai dengan bidang dan memiliki jiwa Pancasila. Ada 7 contoh dari perencanaan makro, yaitu yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan dengan jelas. Tujuan ini dijabarkan kembali menjadi tujuan-tujuan lebih spesifik. Yang kedua, pemerintah memegang peran utama dalam pengambilan keputusan dan menciptakan mekanisme kerja yang efektif. Dan yang ketiga, sumber-sumber pembiayaan harus dimobilisasikan dari sektor yang ada. Dan yang keempat, prioritas harus disusun baik yang berkenan dengan bentuk, tingkat, dan jenis pendidikan. Dan yang kelima, alokasi biaya harus disediakan menurut prioritas yang telah ditetapkan. Dan yang keenam, penilaian yang berkesinambungan harus selalu dilaksanakan dengan program direvisi berdasarkan penilaian itu. Dan yang ketujuh, pelaksanaan pendidikan mendapat latihan sesuai dengan tugas yang akan dikerjakannya. Nah, itu adalah contoh dari perencanaan makro tentang model penerimaan siswa atau mahasiswa baru karena berlaku di seluruh tanah air. Begitu pula perencanaan tentang kurikulum inti untuk SMA. Yang selanjutnya ada perencanaan meso, kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro kemudian dijabarkan ke dalam program yang berskala kecil. Pada tingkat ini, perencanaan sudah lebih bersifat operasional, disesuaikan dengan departemen atau unit-unit. Menurut Pridata, perencanaan meso adalah perencanaan yang ruang lingkupnya mencakup wilayah pendidikan tertentu. Misalnya, suatu provinsi dan dasar terjadi perencanaan meso adalah akibat dari kondisi dan situasi daerah yang berbeda-beda. Perencanaan meso di bidang pendidikan menengah dan dasar pada umumnya dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di daerah yang bersangkutan. Sedangkan untuk perencanaan lembaga pendidikan tinggi bisa diverifikasi tiap perguruan tinggi di wilayah tertentu dengan mengikut sertakan semua perguruan tinggi yang ada di daerah tertentu. Jadi seperti itu ya guys. Nah, sedangkan perencanaan mikro adalah perencanaan pada tingkat institusional dan bukan penjabaran dari perencanaan tingkat meso.
kekhususan dari lembaga pendapat perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro maupun meso. Nah, contoh perencanaan mikro yaitu kegiatan belajar mengajar. Seperti ada beberapa jenis perencanaan pendidikan yang dapat dikategorikan berdasarkan kriteria yang berbeda. Beberapa jenis perencanaan pendidikan yang paling umum adalah berdasarkan skala atau perencanaan makro. Jenis perencanaan ini menetapkan kebijakan dan tujuan untuk seluruh sistem pendidikan di suatu negara atau wilayah. Dan yang selanjutnya ada perencanaan meso. Jenis perencanaan ini berfokus pada aspek-aspek tertentu dari sistem pendidikan seperti pengembangan kurikulum atau pelatihan guru. Yang selanjutnya perencanaan mikro. Jenis perencanaan ini berkaitan dengan apresiasi sehari-hari sekolah dan ruang kelas. Nah, yang selanjutnya ada berdasarkan jangka waktu. Perencanaan jangka panjang. Jenis perencanaan ini mencakup jangka waktu 10 tahun atau lebih dan biasanya difokuskan untuk pencapaian tujuan utama seperti meningkatkan akses pendidikan atau meningkatkan kualitas pendidik. Dan yang kedua, perencanaan jangka menengah. Jenis perencanaan ini mencakup jangka 5 waktu hingga 10 dan biasanya difokuskan untuk mencapai tujuan seperti meningkatkan kerja siswa dalam mata pelajaran tertentu. Dan yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Jenis perencanaan ini mencakup periode 1 hingga 4 tahun dan biasanya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti menyediakan sumber daya tambahan untuk sekolah-sekolah di daerah yang kurang mampu. Selanjutnya ada berdasarkan fokus. Perencanaan kuantitatif jenis ini perencanaan yang berkaitan dengan penetapan target dan pengukuran kemajuan dengan menggunakan data numerik seperti tingkat pendaftaran atau nilai ujian. Dan yang selanjutnya perencanaan kuantitatif. Jenis perencanaan ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, misalnya dengan mengembangkan metode pengajaran yang lebih menarik atau meningkatkan lingkungan belajar. Yang keempat, berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup ini mencakup perencanaan struktural. Jenis perencanaan ini berkaitan dengan infrastruktur fisik sistem pendidikan seperti membangun sekolah baru atau merenovasi sekolah yang sudah ada. Yang selanjutnya, perencanaan regional. Jenis perencanaan ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan spesifik dari suatu wilayah tertentu seperti menyediakan sumber daya bahan atau sekolah-sekolah di daerah perdesaan. Selanjutnya, berdasarkan tata kelola perencanaan terpusat. Jenis perencanaan ini dilakukan oleh otoritas pusat seperti pemerintah pusat dan biasanya difokuskan pada pencapaian tujuan nasional. Perencanaan yang terdesentralisasi. Jenis perencanaan ini dilakukan oleh otoritas lokal seperti distrik sekolah dan biasanya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Yang keenam, berdasarkan frekuensi. Yang pertama, perencanaan rutin. Jenis perencanaan ini dilakukan secara rutin seperti 1 tahun atau 2 tahun dan biasanya difokuskan untuk mempertahankan status quo. Dan yang kedua, perencanaan pengembangan. Jenis perencanaan ini dilakukan secara berkala seperti 5 tahun dan biasanya difokuskan untuk mencapai pertingkatan yang didefinisikan dalam sistem pendidikan. Nah, jadi secara keseluruhan, perencanaan pendidikan adalah suatu proses penting yang membantu memastikan bahwa sistem pendidikan efektif, efisien, dan adil. Dengan mempertimbangkan berbagai jenis perencanaan, para pembuat kebijakan dan
pendidik dapat mengembangkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik siswa dan masyarakat. Nah, jadi seperti itu ya guys, penjelasan tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan materi yang kurang tepat, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.